Guys, welcome back with me. Kembali lagi di YouTube channel aku, Ayu. Guys, jadi sebelumnya kenapa aku bikin video klarifikasi kayak gini? Itu karena apa ya? Karena Instagram aku di DM tuh penuh banget dengan hujatan para netizen. Terus di Facebook, di YouTube komentarnya juga tuh pada jelek-jelek banget, menjelekan aku, bahkan menghina aku, ngejudge aku karena aku punya spirit box. Nah, guys, jadi ini boneka aku yang kalian lihat di video sebelumnya, yang kalian banyak banget komentar jelek di video aku yang ini. Nah, jadi di video itu awalnya banyak banget yang emang respon dengan baik. Awalnya banyak orang yang sependapat sama aku, terus banyak juga yang bilang kalau ya, maksudnya banyak yang mendukung tentang Cecil, tentang spirit doll aku gitu kan. Banyak yang ngerti, tapi kenapa makin kesini beberapa hari ini banyak banget DM dan komentar-komentar buruk tentang aku yang punya boneka ini. Jadi di sini aku sih mau ngejelasin ya. Di sini aku mau ngejelasin kenapa sampai sekarang aku masih nyimpen boneka aku. Seperti yang kalian udah tonton di video ini, kalau boneka aku ini emang aku beli boneka kosongan, oke? Bukan boneka arwah ataupun yang biasa kita bilang spirit doll, bukan. Jadi ini pure boneka kosongan. Aku beli awalnya bener-bener boneka kosongan. Aku nggak kasih dia minum, nggak kasih dia makan, nggak perlakukan dia layaknya anak, atau pokoknya aku nggak perlakukan dia tuh layaknya manusia. No, aku tetap anggap dia boneka. Tapi ya seperti yang kalian lihat ya, karena ini boneka tuh bentuknya manusia banget, lihat dari mata, hidung, bibir, tangan, kuping, tuh kakinya juga. Seperti yang kalian lihat, boneka ini tuh bentuknya manusia banget. Jadi emang udah pasti akan masuk arwah ke dalam boneka ini. Dan itu tuh bukan aku yang ngisi, no bukan ya. Aku jelasin sekali lagi di sini, aku tegesin kalau bukan aku yang ngisi arwah masuk ke dalam boneka, no. Karena aku memang belinya boneka kosongan. Ya awalnya ini boneka mau aku kasih ke ponakan aku yang ultah ya, karena ponakan aku mau ulang tahun, jadi aku mau hadiahin boneka karena dia emang suka banget sama boneka. Jadi aku emang beli boneka ini dari jauh-jauh hari, terus aku mau hadiahin buat ponakan aku. Tapi ternyata beberapa minggu dia di rumah aku, beberapa minggu atau beberapa hari tuh aku lupa deh, karena udah setahun yang lalu. Terus tiba-tiba ada sosok anak kecil yang ngelingkarin boneka ini. Dan aku awal tahunya itu karena aku dimimpiin. Jadi sosok anak kecil yang masuk ke dalam boneka ini mimpiin aku. Dia datang ke mimpi aku dan dia berwujud manusia, pakai dress warna putih, rambutnya panjang gitu, aku nggak ngerti dia, aku lupa. Pokoknya dia muncul ke mimpi aku dan dia tuh ajak aku main-main. Ya seperti yang udah pernah aku jelasin di video sebelumnya, dia ini anak yang baik. Cuman sekali lagi aku tegesin, aku nggak pernah anggap boneka aku sebagai anak aku. Aku nggak pernah anggap dia sebagai manusia. Aku terima kok kalau banyak yang bilang, lo gila ya, itu kan boneka, bentukannya boneka, it's okay. Aku terima gitu. Aku terima kalau dia ini boneka, bukan manusia. Aku terima. Jadi apa salahnya gitu? Kenapa kalian judge aku? Kenapa kalian hina karena aku punya boneka? Emang oke, awalnya aku kasih dia makan, aku kasih dia minum. Karena apa? Karena aku udah tahu kalau sosok anak kecil itu udah masuk ke dalam boneka. Dan aku pernah tanya ke orang yang emang bisa ngelihat makhluk halus, yang emang bisa ngelihat sosok-sosok hantu gitu. Dan dia bilang kalau boneka aku ini udah terisi sosok anak kecil. Dan anak kecil itu penghuni tanah rumah aku, dan dia itu katanya masih bagian dari keluarga aku, jadi masih ada keturunan dari mendiang kakek aku. Nah, setelah aku tahu kalau boneka ini tuh ada isinya dan masih keluarga aku juga, jadi aku kayak berpikir, oh ternyata dia kan orang baik nih, katanya kan dia baik, dia nggak ganggu aku. Terus ya udah gitu, apa salahnya kalau aku simpan dia. Jadi emang aku sempat awalnya tuh kasih dia makan,
kasih dia minum. Dan aku kasih dia minum tuh emang susunya netes ya, netes sendiri gitu. Tapi lama kelamaan, bahkan sebelum adanya berita simpang siur yang itu, yang tentang anggap kalau boneka ini adalah anaknya, aku udah berhenti kasih dia minum ya. Aku udah berhenti kasih dia minum, aku udah berhenti kasih dia makan. Karena apa? Karena anak ini yang ada dalam boneka ini udah muncul ke dalam mimpi aku, dan dia bilang ke aku gini, tidak Ayu, aku tidak butuh makan, aku tidak butuh minum, aku hanya ingin kamu ibadah, aku hanya ingin kamu sholat dan doakan aku supaya aku bisa cepat kembali ke Tuhan. Dia bilang gitu ke aku. Percaya nggak percaya, tapi dia emang muncul ke mimpi aku. Dia bilang sendiri kalau dia tidak mau minum, dia tidak mau makan. Jadi dari situ aku berhenti kasih dia minum, aku berhenti kasih dia makan, bahkan aku tetap sholat ya. Jadi jangan kalian anggap kita para pecinta dolls lovers atau para pecinta spirit doll itu sampai lupa agama, lupa ibadah, lupa sedekah gara-gara merawat spirit doll. No, kalian salah. Bahkan jujur, semenjak ada dia, aku tuh jadi rajin sholat. Dan aku bener sampai sekarang ya, 1 tahun ini aku gak pernah cakap kotor. Bisa tanya ke mamaku, adik aku, ke teman-teman aku. Karena setiap kali aku cakap kotor, itu pasti langsung ada bekas cubitan di badan aku. Aku juga nggak tahu, percaya nggak percaya, aku juga nggak tahu. Sebenarnya aku bingung jelasin itu kayak gimana, tapi yang pasti aku jadi kayak ya bisa jaga mulut lah gitu. Aku bisa jaga mulut karena ada dia gitu. Jadi kalau kalian anggap kita halu atau kita gila karena punya dolls, itu gimana ya, tergantung sih. Maksud aku tergantung kalian mikirnya kayak gimana, tergantung kita juga mikirnya kayak gimana. Dan satu lagi, jadi kemarin tuh sempat ada yang komen di kolom komentar YouTube aku di video yang kemarin. Dia bilang, lo udah gila ya, lo udah halu, daripada lo ngurus boneka kayak gitu, mendingan lo urus bayi atau lo sedekah ke anak yatim, mendingan lo ngurus bayi manusia aja beneran. Gimana ya, ngurus anak, ngurus manusia nih ya, ngurus bayi manusia beneran itu nggak gampang, bener-bener nggak gampang. Bahkan orang yang udah diberi kepercayaan untuk mempunyai anak, yang udah pernah melahirkan, yang udah punya anak, belum tentu dia bisa ngurus anaknya dengan baik, belum tentu dia bisa membimbing anaknya dengan baik. Apalagi aku yang sama sekali belum pernah punya pengalaman ngurus bayi. Aku sendiri belum pernah hamil, belum pernah melahirkan, dan belum pernah punya anak. Jadi gimana caranya aku bisa ngurus bayi dengan baik? Daripada aku ngurus bayi beneran terus malah jadi salah didik, yang disalahin kan bukan anaknya, pasti aku, karena aku yang ngurus, ya kan? Nah, jadi di situ pemikiran kalian tuh harus jangan cuman karena satu orang kalian jadi menghina ribuan orang, menghina semua orang yang mempunyai dolls. Karena gini loh, setiap orang punya kepribadian masing-masing, setiap orang punya hobinya masing-masing. Ada yang memang mereka punya doll itu cuman buat hiburan atau buat hobi mereka, buat koleksi gitu kan, atau bisa jadi buat mainan anaknya. Jadi nggak semua orang yang punya boneka akan anggap bonekanya ini anaknya, enggak. Aku sendiri juga nggak pernah anggap kalau boneka ini anakku loh, enggak. Orang lain mau bilang ini kan boneka bukan manusia, aku terima kok, karena emang wujudnya boneka bukan manusia. Aku ya terima aja. So kenapa kalian gini dong berpikir, gimana ya, aku sendiri aja yang punya spirit doll, yang punya boneka gini, aku selalu berpikir lagi kalau ini boneka bukan manusia, dia nggak bisa minum, dia nggak bisa makan. Tapi terkadang emang dari kitanya yang mau kasih dia, tapi dia sendiri nolak loh, dianya nolak. Dan aku juga selalu bilang ke dia, Cecil, kamu ini boneka, aku nggak pernah anggap kamu sebagai manusia, aku nggak pernah anggap kamu sebagai anakku. Jadi ya buat kalian jangan jangan cuman ya gini loh, jangan cuman karena satu orang terus kalian anggap orang-orang yang punya doll tuh gila, halu atau apalah, sampai kalian tuh bilang sampai kalian tuh berkomentar jelek, berkomentar buruk ke orang-orang yang punya dolls. Kalian pernah mikir gak sih gimana perasaan kita para pecinta dolls?
Bahkan orang yang jual doll, orang yang jual-jual boneka itu sampai kalian hina, kalian judge, kalian caci maki, kalian bilang apaan lo nggak guna, sampai jual-jual boneka kayak gitu. Gara-gara lo orang-orang jadi terhasut melihara boneka atau bla 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 segala macam. Kalian emang nggak mikir ya, itu orang cari uang dengan cara menjual bonekanya. Lagian yang dia jual itu cuma boneka kosongan, bukan boneka yang ada arwahnya. No, kenapa kalian harus hina mereka? Kenapa? Dan kenapa juga kalian hina kita yang punya boneka? So, ya emang di dalam agama Islam itu tidak diharuskan kita memelihara boneka, apalagi boneka yang ada arwahnya. No, aku tahu itu, tahu banget. Tapi sekali lagi aku tegasin, ini boneka aku beli kosong, pure, benar-benar boneka kosongan. Kalaupun dia tiba-tiba ada terisi arwahnya atau apalah itu, bukan aku yang isi, bukan kemauan aku, bukan aku yang isi, dia terisi sendiri. Jadi gimana cara ngusirnya? Aku sendiri juga nggak tahu. Cara ngusirnya kayak gimana. Tapi yang pasti banyak orang bilang ketika kita punya boneka kayak ini dan tiba-tiba bonekanya itu udah terisi sama sosok arwah atau apalah gitu, kita harus rajin-rajin ibadah, rajin-rajin ngaji, doakan semoga si anak yang ada dalam boneka ini cepat kembali ke Tuhan, supaya boneka ini kosong lagi, bersih lagi. Dan aku udah lakuin itu. Selama ini aku lakuin itu loh. Aku kalau sholat doain dia, semoga dia jadi anak yang baik dan semoga dia cepat kembali ke Tuhan, terus kembali bisa dilahirkan kembali menjadi manusia lagi. Pokoknya semoga boneka ini bersih. Nanti kalau boneka ini udah bersih, aku bakal tutup bungkus supaya nggak masuk arwah lagi gitu. Dan ada yang bilang kalau arwah yang dalam boneka ini tuh bukan benar-benar arwah anak kecil yang udah meninggal, bukan. Aku percaya kalau yang dalam boneka itu bukan arwah anak kecil si hantu itu, bukan, karena sejarahnya orang yang udah meninggal itu nggak akan mungkin terlahir kembali sebagai arwah atau hantu, nggak akan mungkin. Aku tahu kalau ini tuh cuma jin yang menyerupai, yang emang ada di saat anak itu masih hidup. Sampai anak itu udah meninggal, jin itu masih akan tetap ada dan mengikuti si anak itu gitu. Jadi kayak jin itu yang akan menyerupai anak kecil ini, dia sampai dia tuh berubah menjadi sosok anak kecil yang ada di dalam boneka ini. Dan aku tahu kok kalau yang dalam boneka ini cuma jin yang menyerupai sosok anak kecil ya. Tapi sekali lagi aku tuh udah pernah tanya ke orang yang emang bisa ngeliat, dan dia bilang kalau sosok anak kecil yang ada di dalam boneka aku ini emang anaknya baik. Ya emang itu jin yang menyerupai anak kecil ini, tapi dia baik, dia nggak akan membawa pengaruh buruk untuk kita, dia juga nggak akan mengganggu kita. Jadi ya udah, aku pelihara dia sampai sekarang. Bukan pelihara, aku masih rawat dia sampai sekarang. Tapi bedanya aku nggak kasih dia makan, aku nggak kasih dia minum lagi, karena emang dia tuh udah pernah main ke mimpi aku, dia muncul ke mimpi aku, terus dia bilang, tidak Ayu, aku tidak mau dikasih makan, tidak mau dikasih minum. Jadi udah, aku nggak kasih dia minum lagi. Jadi kalian tuh nggak perlu ngejudge aku, kalian nggak perlu sampai berkomentar buruk tentang aku. Bukan aku doang, tapi tentang kita semua yang mempunyai doll. Karena setiap orang tuh punya kepribadian masing-masing, punya sifat masing-masing. Jadi nggak semua orang yang punya doll mereka anggap kalau doll ini adalah anak, mereka anggap boneka ini adalah bayi beneran, bayi manusia. No, gak semua orang berpikiran kayak gitu guys. Bahkan aku sendiri juga nggak berpikir kalau dia ini anak aku nggak pernah berpikir dia ini adalah manusia. Aku tetap anggap dia boneka ya, tetap boneka walaupun ada isinya, aku tetap anggap dia boneka. Aku emang ada belikan dia baju, aku ada belikan dia kalung, gelang, segala macem gitu. Tapi itu kemarin karena emang aku gimana ya, aku ini kan perempuan ya. Perempuan mana sih yang gak suka boneka? Coba deh aku tanya, cewek mana yang gak suka boneka? Apalagi boneka cantik gini kan, namanya boneka udah cantik, terus kita jiwa keceweannya, jiwa keperempuanannya pasti kayak waduh gimana sih caranya nih supaya boneka ini bisa kelihatan cantik gitu, lebih cantik dari sebelumnya. Ya udah nih aku belikan perhiasan gini, tapi ini KW kok, bukan asli. Aku belikan gini supaya cantik, bukan karena dia ada isinya jadi aku harus bikinnya cantik. No, itu karena emang dari kita sendiri gitu, karena sifat keperempuanan kita ngelihat boneka cantik, yang namanya kita perempuan kan butuh apa ya, kita namanya perempuan kan kayak
pengennya cantik. Jadi punya boneka cantik juga ya pengennya bonekanya cantik sama kayak kita gitu guys. Jadi sekali lagi aku tegesin ke kalian, jangan judge semua orang yang punya boneka, apalagi yang punya spirit doll, karena nggak semua para adopter spirit doll menganggap kalau boneka itu adalah anaknya, dan nggak semua para adopter menganggap kalau boneka itu bisa hidup bernyawa atau apalah gitu kan. Aku sendiri juga nggak pernah anggap boneka aku anak, nggak pernah anggap sebagai anak kecil, sebagai anak bayi, sebagai anak aku atau bla 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 segala macam. Aku nggak pernah anggap itu. Tetap aku akan anggap boneka ini sebagai boneka biasa, walaupun kadang aku juga suka curhat ke dia. Tapi lagi boneka ini hanya boneka biasa, dan aku nggak beri dia makan minum lagi. Aku cuman kasih dia doa. Setiap kali sholat aku doakan dia, semoga dia cepat kembali ke Tuhan dan semoga dia bisa dilahirkan kembali sebagai manusia kelaknya gitu. Dan satu lagi, jadi kalau kalian anggap orang-orang yang punya boneka ini jadi lupa Tuhan, nggak ngerti agama, nggak ngerti sholat, nggak ngerti ibadah, nggak ngerti sedekah atau segala macamnya, kalian salah. Karena kita yang punya boneka gini, kita juga tetap masih ingat Tuhan kok. Kita masih ingat Allah, kita masih ingat ibadah, kita masih ingat sedekah, kita masih ingat semuanya. Bahkan kalau dibilang udah punya boneka, aku malah rajin sholat. Dan kalian bisa tanya deh ke orang-orang yang punya spirit doll yang emang isiannya tuh anak bayi, mereka pasti tahu itu sih. Jadi ya gini sih, aku minta tolong juga ke kalian netizen, aku minta tolong ke kalian, jangan cuman gara-gara ada orang yang menganggap kalau boneka itu adalah anaknya dan gak terima kalau boneka itu dibilang sebagai boneka, dia maunya boneka ini dianggap bayi atau manusia, ya it's okay, itu biarlah gitu. Maksudnya biarlah itu jadi urusan dia, karena pendapat dia dan begitu, pendapat dia begitu, pendapat kita gimana itu kan lain gitu loh. Jangan hanya karena satu orang kalian jadi ngejudge semua orang yang punya dolls. Rasanya aku tuh sampai bingung juga kan. Maksud aku video aku yang kalian komentarin itu video udah lama banget, kalau nggak salah udah beberapa bulan yang lalu, tapi aku lupa nih bulan berapa itu aku buat videonya. Itu video udah lama banget, dan kenapa kalian baru hujat aku sekarang? Kalau emang kalian mau hujat aku, kalau memang kalian tuh paling ngerti banget tentang agama, kenapa kalian nggak hujat dari dulu aja di saat video itu baru muncul? Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang kalian hujat aku, hujat kami para pecinta dolls gitu kan? Kenapa? Hah? Kadang heran juga gitu kan. Ya ampun, aku tuh sampai baca komentar kalian tuh kayak nyesek sendiri loh. Maksudnya kalian sampai bilang aku, lo gila ya, lo nggak punya Tuhan sampai lo melihara boneka kayak gitu. No, aku punya Tuhan, aku punya Allah, dan aku tetap ibadah, aku tetap sholat, aku tetap ngaji kok walaupun aku punya dia. Kenapa kalian sampai sok tahu banget tentang kehidupan kita, sampai kalian bilang itu kan syirik? Ya no, ya aku tahu syirik. Kita memelihara setan ya, kalau bahasa kasarnya itu kita memelihara setan, itu syirik benar. Tapi tergantung cara kita memperlakukan dia. Kalau kita punya dia terus kita anggap sebagai penglaris atau sebagai pemancing rejeki, itu baru salah. Itu salah, aku tahu itu salah, karena aku juga kan pernah ngaji ya. Aku di sini nggak pernah anggap boneka aku sebagai penglaris atau sebagai penarik rezeki aku tuh, aku nggak pernah anggap seperti itu sih. Dan sekali lagi aku bilang, sekali lagi aku tegesin ke kalian, aku nggak kasih dia makan dan minum lagi karena emang dia nggak mau aku kasih makan. Jadi sekali lagi aku minta tolong ke kalian semua, jangan pernah kalian berpikir sepihak untuk kita para pecinta dolls. Jangan kalian anggap kita yang punya boneka seperti ini, kita nggak punya Tuhan, kita nggak ngerti agama, atau kita bodoh, kita halu. Kalian jangan pernah anggap kayak gitu lagi, karena
kita tetap manusia biasa, sama seperti kalian. Kita punya hati, kita punya perasaan. Gimana sih perasaan kita ketika kita dibilang gila sama orang yang gak dikenal? Kalian sendirilah. Ketika kalian dianggap gila sama orang lain yang kalian sendiri gak kenal, gimana perasaannya? Sakit gak? Sakit kan? Jadi kita timbal balikan aja deh gitu. Misalnya kan, kamu ngatain aku nih gila, kamu ngatain aku gila, halu atau segala macam, sedangkan aku nggak kenal sama kamu. Terus aku balikin deh, aku ngatain kamu gila lo ya, bodoh, tolol, bego, oon, segala macem. Aku katain kamu kayak gitu, sedangkan kamu gak kenal sama aku. Sakit hati nggak? Digituin sama orang yang dikenal, sakit kan? Sedangkan aku belum ngerti, belum paham tentang kamu, aku belum tahu siapa kamu, tapi aku udah berani bilangin kamu gila. Sakit hati kan? Sama, kita semua juga kayak gitu. Kalau kalian hina, kalian judge, pasti kita sakit hati. Tapi tenang aja sih, kalau kalian anggap syirik dalam agama Islam gak boleh, oke, fine. Oke, guys, thank you. Terima kasih karena udah berkomentar, dan terima kasih udah menjatuhkan mental aku. Terima kasih juga buat orang-orang yang udah mengerti tentang idol. Terima kasih buat semuanya. Semoga dengan adanya video ini kalian lebih paham, lebih ngerti, dan lebih bisa menjaga perasaan orang. Karena sekali lagi aku tegesin ke kalian, ini maaf nih ya, aku ngomongnya diulang-ulang. Sekali lagi aku tegesin ke kalian, setiap orang punya kepribadian masing-masing, punya hobi masing-masing, punya pemikiran masing-masing. Jadi nggak semua orang yang punya boneka akan beranggap boneka ini segalanya. Akan beranggapan kalau boneka ini adalah anaknya, boneka ini bayinya, boneka ini pengais rezeki, penarik rezeki, atau pemikat jodoh, atau apalah segala macam. Dan semua orang berpikiran seperti itu, guys. Karena aku sendiri juga gak pernah anggap boneka aku ini menarik rezeki aku, pemikat jodoh, atau bayi aku, atau segala macam. No, aku anggap boneka ini boneka biasa. Walaupun ada isinya, aku tetap anggap dia boneka biasa. Dan oke guys, jadi udah aku jelasin tentang boneka aku, tentang kenapa aku rawat boneka ini. Semua udah aku jelasin ya. Dan terima kasih juga buat komentar-komentar kalian. Terima kasih juga atas niat baik kalian yang udah menyadarkan aku, menyadarkan kami semua para dokter gitu. Aku tahu kok maksud kalian, niat kalian itu baik. Kalian yang berkomentar tentang begini begitu, niat kalian tuh baik supaya apa? Supaya aku dan yang lainnya tuh sadar bahwasanya merawat spirit doll itu dosa. Terima kasih banget ya. Terima kasih karena kalian udah berkomentar kayak gitu. Terima kasih juga karena kalian udah menyadarkan aku, menyadarkan kita semua. Tapi sekali lagi aku tegasin juga ke kalian, sekali lagi aku tegasin ke kalian, aku nggak marah ketika kalian anggap ini boneka, bukan manusia. Aku nggak marah kok. Jadi thank you buat kalian semua yang udah berkomentar. Thanks for watching juga. Dan oke deh, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Aku akan simpan boneka ini. Ini pegang dong bonekanya ya. Itu nanti simpan aja ya, taruh di kota aja, nanti dibersihkan dulu biar nggak ada orang yang komentar jelek lagi. Iya, kenapa kok ngomongnya bisik-bisik? Udah nanti disimpan, pokoknya nanti panggil om itu suruh bersihkan